Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Alvan di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar sedulurku semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dijauhkan dari malapahaya, dan selalu dilimpahkan dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Uci. Nama yang sudah tidak asing lagi ya, karena banyak pengalaman-pengalaman mistis yang dialami Mbak Uci ini, khususnya di daerah Indonesia bagian timur. Dan Mbak Uci di sini juga menyampaikan karena banyak kesibukan yang tidak bisa ditunda, makanya baru bisa kirim ceritanya ke Dongeng Tengah Malam ini. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa ya, jangan lupa sedulurku yang belum subscribe, di subscribe dulu ya Dongeng Tengah Malam. Klik like-nya. Untuk komentarnya, sebenarnya saya sangat menunggu komentar dari sedulurku semuanya. Untuk kali ini bisa ya, absen aja. Komentar absen, tulis absen aja untuk sedulurku semuanya. Biar Pak D tahu aja. Karena komentarnya hanya beberapa ya. Saya hanya ingin sebenarnya pendengar atau sedulurku Dongeng Tengah Malam ini yang hadir selalu mengikuti itu siapa saja sih? Bisa ya, tulis absen aja di komentarnya. Saya tunggu komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Kita langsung ke ceritanya dari Mbak Uci ini. Kisah yang dialami sama Mbak Uci ini terjadi saat Mbak Uci ini berkunjung ke Makassar sekitar bulan Januari tahun 2012 silam. Sebenarnya kepergian Mbak Uci ke Makassar itu nggak direncanakan sama sekali. Tapi atas dasar inisiatif temannya yang waktu itu ikut mengantar Mbak Uci ke bandara. Karena memang hari itu Mbak Uci itu mau pulang ke Jawa. Pada waktu mau pulang, Mbak Uci ini ditemani sama Mbak Elis. Mungkin ada yang masih ingat cerita-cerita Mbak Uci yang dulu ya. Mbak Elis ini adalah teman sekantornya Mbak Uci. Mereka begitu sampai di bandara, itu duduk-duduk sambil ngopi di bandara nunggu pesawat dari Jayapura turun. Nah, saat menunggu sambil ngopi dengan Mbak Elis ini, tiba-tiba teleponnya Mbak Uci ini berbunyi. Ternyata setelah dilihat, itu adalah dari salah satu temannya Mbak Uci yang bekerja di kapal. Sebut saja namanya Pak Basok ya. Nah, Pak Basok pada waktu telepon ini bertanya, apakah Mbak Uci mau cuti ke Jawa? Kebetulan Mbak Uci kan memang berencana ke Jawa, ini mau berangkat pulang ke Jawa. Sudah ada di bandara, dan Mbak Uci pun langsung bilang, iya, ini sudah ada di bandara, sebut Mbak Uci. Begitu mendapat jawaban Mbak Uci seperti itu, Pak Basok langsung bilang, tidak singgah ke Makassar untuk lihat tempat wisata Batu Daun kah? Mbak Uci pun jawab, oh tidak Pak, saya nggak berani ke sana sendiri karena nggak kenal siapa-siapa di sana. Ah, Mbak nggak usah khawatir, biar keluarga saya yang jemput. Sekali-sekali mainlah ke sana, ke kita punya kampung, katanya Pak Basok. Biar keluarga kami di kampung kenal Mbak Uci yang sudah sering dibikin repot sama Pak Basok ini ya. Waktu dulu-dulunya ya, itu kata Pak Basok. Mendengar percakapan Mbak Uci dengan Pak Basok ini, kan Mbak Elis mendengar. Dan Mbak Elis pun mendukung rencananya Pak Basok lewat telepon tadi.
Dan Pak Elis pun bilang, pergi sudah Mbak Uci, selama ini Mbak Uci cuma tahu Merauke saja, jalan-jalan sudah, kan pesawat ada transit di Makassar toh. Mbak Elis ngasih dukungan supaya Mbak Uci ini sekalian berlibur lah, mumpung melewati kan pesawatnya nanti kan transit dulu di Makassar. Setelah dipikir-pikir, Mbak Uci akhirnya memutuskan, ya sudahlah, sekalian berlibur lah. Maka jadilah Mbak Uci turun di Makassar. Anggap saja lagi bolang menurut Mbak Uci. Toh tiket pesawat ditanggung sama Mbak Elis pada waktu itu. Singkat cerita, setelah sampai di Bandara Hasanuddin Makassar, Mbak Uci pun dijemput sama keluarganya Pak Baso ini. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempatnya keluarganya Pak Baso ini, memakan waktu kurang lebih 7 jam lah, yaitu menuju desa Kasuso. Di tengah perjalanan itu nggak tahu ada masalah aja, sampai 2 kali ban mobil itu mengalami kesialan, yaitu ban mobilnya bocor. Kemudian tiba-tiba mobil itu nabrak pengendara motor yang nggak tahu, tiba-tiba saja nongol dari samping kiri mobil yang dinaiki Mbak Uci ini. Padahal Mbak Uci ini kan duduk di belakang sebelah kiri dekat dengan jendela, dan matanya Mbak Uci waktu itu nggak lepas untuk terus memperhatikan jalanan yang mereka lewati, karena memang kan masih asing ya buat Mbak Uci. Makanya kan Mbak Uci menikmati, bener-bener melihat suasana baru lah. Lalu tiba-tiba saja motor itu muncul seperti menabrakkan diri ke mobil yang ditumpangi Mbak Uci ini. Sempat sih, nah akhirnya mobil yang dikendara itu berhenti dan drivernya turun untuk melihat pengendara motor itu terluka parah atau enggak. Tapi ada beberapa orang malah berteriak, rombongan Mbak Uci ini disuruh jalan saja. Karena pakai bahasa sana ya, jadi Mbak Uci ini kurang paham maksudnya. Tapi Pak drivernya bilang, menerjemahkan maksud dari teriakan orang itu, katanya nggak usah diurus karena ndak apa-apa, masih motor yang menabrakkan itu ndak apa-apa, jadi disuruh jalan saja. Mbak Uci sendiri pun juga nggak paham maksudnya. Sepanjang jalan menuju desa Kasuso itu memang pemandangannya indah sekali menurut Mbak Uci. Bahkan bisa dibilang sangat-sangat indah menurut Mbak Uci, karena mungkin sesuatu yang baru bagi Mbak Uci ya. Makanya Mbak Uci melihat itu lain daripada yang lain gitu keindahannya. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, sampailah Mbak Uci dan rombongan ini tiba di rumah keluarganya Pak Baso. Dan sampainya itu tepat sekitar pukul 1 dini hari atau tengah malam. Dan ternyata ini bukan sampai di rumahnya Pak Baso, tapi keluarganya Pak Baso. Karena rumah Pak Baso itu berada di Desa Baruya. Tepatnya lebih kurang masih 1 kilometer lagi lah dari Desa Kasuso ini. Suasana di desanya itu cukup gelap. Cuman ada beberapa rumah dan penerangannya yang ada cuma sebatas teras rumah saja. Sedangkan halaman rumah masing-masing kan sangat luas. Maklumlah, kan rumah di desa. Dan di belakang rumah beliau itu adalah hutan. Dan rumah beliau atau Pak Baso itu paling ujung di samping rumahnya Pak Baso itu hutan yang sudah dibabat, dijadikan ladang itu sampai turun ke Desa Kasuso yang sejauh 1 kilometer itu, dan baru ada perkampungan lagi. Sedangkan di depan rumah adalah ladang jagung yang memang di situ ada yang menjaga, tapi jauh di tengah-tengah ladang. Jadi kelihatan tuh gelap gulita.
Setelah sampai di rumahnya Pak Baso, mereka pun berkenalan lah dengan seluruh keluarganya beliau ini, istrinya dan keempat anaknya yang sudah beranjak remaja ini. Dan mereka rombongan Mbak Uci ini dijamu lah sama keluarganya Pak Baso ini, walaupun jamuannya ala kadarnya ya. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya dipersilahkan lah istirahat di kamar paling depan Mbak Uci ini, karena kan memang sudah menjelang pagi ya, kan perjalanan kan cukup panjang tadi. Dan Mbak Uci pun punya kesempatan untuk melihat kondisi rumah beliau yang belum selesai dibangun. Kebetulan memang rumahnya Pak Baso ini kan belum selesai dibangun. Jadi dindingnya itu masih batu bata yang belum disemen. Daun-daun jendela pun belum terpasang, jadi masih ditutup sama triplek. Lantainya belum dikeramik, kan masih semen. Memang rumahnya itu cukup luas ya, ada 2 kamar tidur di dekat ruang tamu dan 2 kamar tidur di belakang dekat ruang keluarga. Seperti kebiasaan Mbak Uci ya, sebelum tidur Mbak Uci ini minta izin ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan dulu. Ternyata kamar mandinya maupun klosetnya itu belum ada. Jadi istri dan anak-anaknya Pak Boso ini kalau mandi itu harus pergi ke kolam yang jaraknya lebih kurang 50 meter dari rumah. Dan kalau BAB semua pergi ke hutan di belakang rumah. Mendengar itu cerita kebiasaan dari keluarganya Pak Baso ini, Mbak Uci pun ya sempat kaget. Akhirnya daripada Mbak Uci mandi di kolam, maka Bu Baso ini meminta Mbak Uci untuk mandi di belakang rumah, yang memang sudah dipersiapkan sama Bu Baso ini. Karena memang daripada jauh ya, kegelapan seperti itu, Mbak Uci pun akhirnya ya terpaksa lah mengikuti sarannya dari Bu Baso ini. Dengan memakai sarung, Mbak Uci pun mandilah di belakang rumah. Cuma diterangi lampu 5 watt lah. Sambil mandi, matanya Mbak Uci ini pun gak lepas melihat kegelapan hutan di belakang rumahnya itu. Entah gak tahu kenapa bulu kuduknya Mbak Uci di punggung itu mulai merinding setelah melihat suasana di belakang rumah yang masih kelihatan masih hutan itu. Seolah-olah Mbak Uci ini merasa ada yang terus mengawasinya dari kegelapan hutan situ. Merasa diawasi seperti itu, Mbak Uci pun ya cepet-cepet lah menyelesaikan urusan mandinya, karena semakin Mbak Uci ini melihat ke arah hutan, itu semakin Mbak Uci ini merasa tidak nyaman, khususnya tidak nyaman di hati ya. Karena Mbak Uci merasa kalau orang-orang yang memperhatikan kan jelas, tapi ini kan sepertinya bukan dari dunia manusia yang memperhatikan Mbak Uci ini. Setelah selesai menyelesaikan mandinya, Mbak Uci kan langsung mau masuk ke dalam rumah lah. Masuk ke rumah kan di belakang tadi ya, kan harus melewati dapur dulu. Saat Mbak Uci membuka pintu dapur untuk masuk rumah, Mbak Uci ini merasakan seperti ada angin yang kuat sekali mendorong Mbak Uci untuk masuk. Sampai Mbak Uci ini hampir terjungkal karena dorongan seperti angin yang cukup kuat ini. Bu Baso dan anak-anaknya pun kaget melihat Mbak Uci ini hampir jatuh. "Hati-hati Mbak," kata beliau. Dan setelah berbahasa basi sejenak, Mbak Uci pun pamit tidur. Dan alhamdulillah Mbak Uci bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan apapun. Dan yang bikin Mbak Uci heran, di situ itu tidak ada nyamuk sama sekali. Dan udaranya itu sejuk, meski nggak pakai kipas angin. Esoknya saat bangun pagi, Mbak Uci kan biasa pergi ke toilet dulu untuk buang hajat. Karena di rumah ndak ada toilet, maka Mbak Uci ini diantarlah
ke hutan untuk BAB. Ternyata jalan menuju hutan buat Mbak Oci ini tidaklah mudah. Karena ternyata perjalanan itu banyak batu-batu cadasnya atau batu karang yang tajam-tajam. Kalau nggak hati-hati berjalan, itu kaki itu bisa terluka ya. Setelah sampai di hutan, Mbak Oci cuma disuruh pilih tempat yang kira-kira aman untuk BAB. Dalam hati Mbak Oci, waduh, karena memang Mbak Oci kan nggak biasa dan Mbak Oci pun nggak bisa gitu loh. Mbak Oci takut kalau ada ular atau babi hutan tiba-tiba nongol di situ. Wih, nggak bisa dibayangin katanya Mbak Oci. Karena sudah dipaksa-paksa nggak bisa, akhirnya mereka pun pulanglah dan Mbak Oci nggak jadi untuk BAB meskipun Mbak Oci merasa perutnya itu mulus-mulus, tapi tetap ditahan sama Mbak Oci ini. Dan ternyata semua penduduk yang tinggal di situ aktivitas BAB-nya itu memang di hutan di belakang rumah masing-masing. Jadi itu seperti kebiasaan mereka lah, memang seperti itu, tradisi atau apa ya? Ya kebiasaan lah. Akhirnya malam pun tiba. Mereka pun makan malam bersama. Selesai makan, Mbak Oci dan keluarganya kan ngobrol-ngobrol sampai waktu menunjukkan pukul 21.00 atau jam 9 malam. Tiba-tiba Mbak Oci merasakan perutnya ini mules sekali katanya. Rasanya sampai nggak bisa tahan Mbak Oci ini. Melihat Mbak Oci terus meringis menahan sakit perut seperti itu, Ibu Basok pun menyuruh anak sulungnya yang bernama Yanto untuk mengantar Mbak Oci BAB ke hutan. Maka karena memang sudah nggak tahan ya, karena kesakitan, Mbak Oci pun dengan amat sangat terpaksa mengikuti Yanto ke hutan. Dengan membawa lentera yang dibawa Yanto dan Mbak Oci pun membawa ember isi air, berjalanlah mereka berdua ke hutan. Setelah mencari ke sana kemari tempat yang aman, akhirnya Yanto pun memanggil Mbak Oci untuk menuju tempat yang sudah dia anggap aman untuk Mbak Oci ini buang hajat. Ternyata tempat itu adalah batu atau batu karang yang tingginya tuh setinggi paha orang dewasa yang membentuk seperti bilik, dan di bawahnya ada lubang yang cukup besar. Mbak, di situ saja aman. Di kanan kiri kan tertutup karang dan di bawahnya itu ada lubang. Mbak nanti buang hajat di situ saja, kata Yanto menunjuk lubang yang ada di depannya Mbak Oci ini dengan lentera. Lenteranya taruh depannya ya Pak, saya ada tunggu di sana, katanya Yanto lagi sambil nunjuk karang yang agak datar sekitar 10 meteran lah dari tempat Mbak Oci yang rencana BAB ini. Ya sudah, jangan jauh-jauh ya Dek, pintanya Mbak Oci. Mbak Oci pun karena nggak tahan, Mbak Oci pun jongkok lah di situ. Tidak berapa lama Mbak Oci jongkok, tiba-tiba Mbak Oci ini mendengar suara burung-burung di atas pohon di dalam hutan. Jadi ada suaranya itu riuh sekali di atas pohon itu, burung-burung seperti lagi diusir dari tempatnya. Jadi mereka berterbangan ke udara, ramai sekali. Dan juga ada suara seperti daun-daun yang tergesek angin kencang. Srek, srek. Mendengar itu, jantung Mbak Oci pun mulai berdegup kencang, bulu tengkuknya pun mulai berdiri. Gak lama, Yanto pun berteriak, "Mbak, sudahkah? Mbak, cepat kita pergi dari sini." "Tunggu," teriak Mbak Oci, "perut saya masih mules." Dan Yanto pun menyauti, "Mbak, cepat." Karena takut mendengar teriakan Yanto seperti itu, Mbak Oci pun cepat-cepat menyelesaikan urusan hajatnya meski perutnya itu masih terasa sakit.
Yanto pun segera menyambar lentera dan langsung berlari. Dan Mbak Uci pun setengah mati berlari mengikuti Yanto itu di atas batu cadas sambil menahan perutnya yang masih sakit. Nah, sementara di belakang suara burung-burung yang riuh dan daun-daun yang bergesekan yang membuat rasa takut itu makin menjadi berasa kayak kakinya Mbak Uci ini berat dan baju belakang seperti ada yang menarik-narik. Sedangkan Yanto karena sudah menguasai medan ya, dia itu berlari sangat cepat sambil berteriak, "Ayo Mbak, cepat, cepat!" Dan Mbak Uci pun masih jauh di belakangnya. Rasanya waktu itu Mbak Uci itu rasanya pengen nangis. Saking takutnya dan melihat kepanikan dari Yanto ini. Bahkan telapak kakinya Mbak Uci ini sudah sangat terluka lah karena menginjak batu-batu karang yang tajam. Dan tidak terlihat karena lenteranya di bawah Yanto. Jadi Mbak Uci ini asal loncat saja, yang penting bisa lari. Dan Mbak Uci nggak tahu ada apa di belakangnya itu. Nggak bisa dibayangkan lah waktu itu saking paniknya Mbak Uci. Yang penting waktu itu Mbak Uci harus lari dan lari. Dan sebenarnya Mbak Uci itu hampir putus asa karena sakitnya kedua telapak kakinya ini waktu dibuat lari. Sampai-sampai Mbak Uci itu melihat pagar kayu belakang rumahnya Yanto. Dan Mbak Uci melihat dari jauh Yanto sudah menunggu di depan pintu dapur. Maka ketika sampai di tepi pagar yang harusnya pintunya itu didorong, itu malah merangkak di bawah pagar Mbak Uci. Entah pikirannya waktu itu bagaimana karena mungkin juga Mbak Uci lagi panik dan takut ya. Sampai-sampai nggak kepikiran untuk membuka pintunya itu. Sampai di depan pintu dapur, Mbak Uci pun cepat-cepat ditarik ke dalam rumah dan pintu segera dikunci rapat-rapat. Nggak lama setelah pintu dikunci, mereka sudah di dalam semua. Mbak Uci ini mendengar seperti suara teriakan yang melengking itu yang membuat bulu kuduk satu badannya Mbak Uci ini merinding sekali. Entah suara apa. Bahkan mereka semua yang di dalam rumah itu terdiam. Nggak ada yang bersuara. Bahkan lampu-lampu rumah di dalam rumah pun dipadamkan. Setelah Mbak Uci membersihkan diri di dapur dengan dibantu Bu Baso ya, Mbak Uci pun dituntun masuk ke kamar dengan dibantu anak-anaknya mereka untuk membersihkan luka-luka di kedua telapak kakinya Mbak Uci yang ya banyak luka lah yang tertusuk-tusuk karang tadi. Dan kedua sandal yang dipakai Mbak Uci itu sudah hancur terbelah-belah. Mbak Uci sampai menangis dan mulai tidak betah tinggal di situ. Padahal belum melihat batu daun. Malam itu Mbak Uci ini badannya itu sampai menggigil karena demam dan juga nggak bisa tidur nyenyak ya. Entah jam berapa, antara sadar dan nggak sadar, Mbak Uci ini mendengar ada suara pintu ruang tamu itu dibanting dan suara kaki berlarian sambil berteriak-teriak di malam itu. Karena penasaran, Mbak Uci pun mencoba bangun dan bertanya, "Ada siapa di situ? Ada apa?" Tapi karena kakinya Mbak Uci kan lagi sakit untuk dibuat jalan, Mbak Uci pun cuma bisa berteriak-teriak dari dalam kamar untuk memastikan ada apa yang ada di luar itu. Tapi nggak ada jawaban. Atau yang mau datang ke kamarnya Mbak Uci itu nggak ada. Setelah suara ribut itu sepi, nggak ada suara lagi. Ya karena Mbak Uci sungkan dengan pemilik rumah, Mbak Uci pun ya akhirnya diam saja dan mencoba tidur lagi meskipun sulit ya setelah mengalami kejadian sebelumnya itu. Paginya Bu Baso ini masuk ke kamarnya Mbak Uci dengan Yanto dan Rian anaknya Bu Baso ini. Lalu Mbak Uci pun bertanya, "Semalam ada apa kok berteriak-teriak ketakutan sambil banting pintu?" Kemudian Yanto pun bercerita bahwa
semalam ketika mereka semua sudah tidur, mereka itu mendengar suara burung. Seperti suara burung hantu di samping rumah. Suaranya itu berbunyi dan nggak berhenti-berhenti. Dan si Rian itu anak Dalata yang paling bungsu ya, mendengar suara burung hantu itu membangunkan kakaknya si Yanto ini. Kalau ada burung hantu di samping rumah. Dan Yanto sebenarnya pun nggak peduli karena memang kan sudah malam. Tapi adiknya Rian terus memaksa kakaknya untuk melihat burung apa itu sebenarnya. Kata Rian, siapa tahu burung itu lagi terluka, Kak. Mendengar rengekan adiknya seperti itu, akhirnya Yanto pun mengiyakan keinginan adiknya. Tapi mereka membangunkan kakaknya yang satu lagi yaitu Acok. Jadilah mereka bertiga keluar rumah untuk melihat burung apa yang ada di luar yang suaranya nggak berhenti-berhenti itu. Dan pada saat mereka keluar rumah dan menengok ke samping kiri rumah, betapa kagetnya mereka bertiga. Karena yang dilihat di sana itu berdiri seekor burung hantu, bener burung hantu. Tapi burung hantu itu tingginya itu sekitar 2 meter. Dengan mata merah menyala memandang ke arah mereka bertiga. Bisa dibayangkan ya. Melihat itu sontak aja mereka semua kaget, takut dan berteriak saling berebut untuk masuk rumah duluan sampai membanting pintu dan diganjal kayu untuk ngunci ya. Dan mereka masuk dengan nafas ngos-ngosan karena penasaran, mereka pun lanjut mengintip dari jendela kamar tidur belakang. Dan katanya burung itu tidak terbang, tapi berjalan pelan-pelan menuju hutan di belakang rumah mereka. Katanya Bu Baso, itu mungkin si penunggu hutan. Mungkin kemarin mereka ndak permisi dulu saat buang hajat di sana. Karena kan memang Mbak Uci juga nggak tahu gitu loh tradisi di sana seperti apa. Dan esoknya entah tradisi di desa itu atau apa, Bu Baso menyiapkan dan membawa selamatan yang diletakkan di hutan. Wow, itu tadi akhir cerita dari Mbak Uci ya. Nggak tahu Mbak Uci pada waktu dikejar, mungkin pada waktu benar dikejar burung raksasa itu ya, mungkin ya Mbak Uci ya. Karena ternyata burung itu nggak berhenti mengejar di situ. Ternyata menunggui rumah yang dinapi Mbak Uci. Karena memang nggak bisa disalahkan, Mbak Uci kan juga nggak tahu gitu loh tradisinya di desa itu seperti apa. Dan memang Mbak Uci kan juga sudah diantarkan sama keluarga dari desa di situ. Harusnya nggak ada masalah harusnya. Atau mereka lupa meminta izin ke penunggu hutan itu. Tapi yang penting alhamdulillah Mbak Uci tidak apa-apa ya, walaupun ya apa-apa sih sebenarnya sampai kakinya terluka lecet-lecet karena lari nggak tahu jalan ya. Tapi alhamdulillah juga nggak mendapat gangguan yang cukup berat yang dialami Mbak Uci sebelumnya, harus berhadapan dengan mereka dalam tanda kutip ya. Tapi kali ini tidak berhadapan langsung. Terima kasih Mbak Uci atas kiriman ceritanya. Dan di akhir tulisan Mbak Uci akan menuliskan cerita lagi. Ditunggu Mbak Uci cerita selanjutnya. Dan bagi sedulurku semuanya mungkin ada cerita yang sama seperti yang dialami Mbak Uci, atau mungkin berbeda versi ya. Monggo bisa kirim ceritanya, bisa tulis ceritanya, kirim ceritanya di emailnya Dongeng Tengah Malam ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa kirim via email tersebut.
Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Dan mohon maaf, mungkin beberapa hari belakangan ini Pak D kurang aktif ya untuk upload ceritanya ya, karena memang ada beberapa tugas yang tidak bisa ditinggalkan yang harus diselesaikan dulu. Pak D mohon maaf. Mudah-mudahan juga pekerjaan semua lancar ya. Begitu juga dengan seluruh semuanya. Semoga pekerjaannya juga lancar, dilancarkan, dimudahkan lah semuanya. Amin. Semoga semuanya sama-sama dilancarkan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya sedulurku, baik yang mengirim atau cerita-cerita yang belum terbaca ya, mohon maaf, sabar menunggu ya. Insya Allah secepatnya nanti dibacakan atau dibawakan ceritanya di dongeng tengah malam ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, sedulurku semuanya. Sebelum saya akhiri seperti biasanya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu ya. Jangan lupa klik like-nya dan ingat ya, absen dulu ya untuk komentarnya, absen di komentar untuk cerita ini, monggo absen supaya Pak D tahu gimana sedulurku semuanya, biar mengenal lah. Walaupun tidak saya balas, insya Allah saya baca semuanya. Dan saya Pak D Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.